Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya awaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang menderang, yakni minas sulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini bukan karena kepintaran yang ingin dibanggakan, melainkan izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya berbakti dan taat kepada seorang ibu. Ketahuilah, di balik mulianya seorang ibu, terkadang keberadaannya tak lagi dimuliakan oleh sebagian anak. Bukankah kita sudah mendengar kisah maling kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena kedurhakaannya terhadap ibunya sendiri? Kemudian, apabila kita mengamati dan melihat di sekeliling kita, bukankah masih terdapat anak yang berperilaku buruk kepada ibunya, durhaka kepada ibunya, juga selalu berkata ah dan sebagainya? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk berkata kasar kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Dan ingatlah bahwa ibu adalah sosok yang mulia yang melaksanakan 4M untuk kita. Para hadirin, apakah kalian tahu apa itu 4M? 4M itu bukanlah 4 motor, bukanlah 4 mobil, ataupun 4 miliar. Melainkan 4M itu adalah mengandung, melahirkan, menyusui, serta membesarkan kita. Ibu adalah orang yang tulus yang merawat kita dari kecil hingga tumbuh dewasa tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Lalu, mengapa masih ada orang yang tidak mau mengurus ibunya, merawat ibunya, membantu ibunya? Bahkan ada yang tega menelantarkan dan mengusir ibunya sendiri. Sungguh tragis hidup ini, wahai hadirin. Sepatutnya kita berbuat baik, berbakti serta menyayanginya, sebagaimana surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur ilayyal mazir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah
dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin yang berbahagia, serta selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dahulu, ada seorang sahabat yang menggendong ibunya dari kota Madinah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu, ia pun bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, apakah saya sudah berbakti kepada orang tua saya?" Seketika itu, Rasulullah pun menangis dan berkata, "Apapun yang kamu lakukan di dunia ini untuk membahagiakan kedua orang tuamu, sekeras apapun usahamu, tidak akan pernah bisa membalas jasa keduanya." Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada seorang ibu meski ia musyrik sekalipun. Asma bin Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Rasulullah pun bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung tali silaturahmimu dengan ibumu." Hadirin yang saya sayangi, semoga saya disayangi oleh kalian semua. Ketahuilah, ibu memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kita sebagai anak, kewajiban apakah yang harus kita lakukan terhadap mereka? Yang pertama ialah berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, selalu mendoakan orang tua kita. Dan yang ketiga, selalu menjaga ucapan ketika berbicara dengan orang tua kita. Kemudian, dalam segala urusan ataupun pekerjaan, hendaklah kita meminta restu kepadanya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah wa suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi kesimpulannya teman-teman, sebagai generasi Islami, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektualitas, melainkan kita juga diharuskan untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan ingatlah bahwa al-jannatu tahta ahdamin ummaha. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, terkhususnya diri saya sendiri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.